Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, ataupun malam, kapanpun Bu Cenita menonton tugas ini. Saya Noventiur Enara Herbowo dari kelas 4A3 mata kuliah Kajian Media Sosial, bertujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Kajian Media Sosial, yaitu merangkup menjelaskan semua materi selama 14 pertemuan. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara ringkas. Saya tidak akan menjelaskan semuanya di sini, enggak semua materi. Jadi saya hanya jelaskan beberapa poin pentingnya dan menurut opini saya. Mohon maaf sebelumnya jika suara saya serak ataupun mata saya kayak kelihatan capek. Ini saya tag jam 2 pagi ya, jadi mohon maaf atas ininya. Oke, yang pertama saya mulai dari pertemuan pertama 1, 2, 3, yaitu sosial media. Yaitu materi yang bisa dibilang nyawa dari semua materi sampai pertemuan ke-14 ya, karena menjelaskan apa itu sosial media. Di sini saya mengambil di materi PPT yang Ibu kasih kan ada beberapa ahli. Di sini saya menyimpulkan ada 2 ahli, yaitu dari Mandi Badak atau Mandi Berg tahun 2012. Di sini Mandi Badak menjelaskan bahwa media sosial adalah media yang mewabahi kerjasama di antara pengguna yang menghasilkan suatu konten. Dan dari ahli yang kedua itu dari Van Dijk tahun 2013. Menurut Van Dijk, media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi penggunanya, yang memfasilitasi mereka dalam suatu kolaborasi. Nah, jadi bisa disimpulkan kan, media sosial itu tuh kayak ya suatu platform yang digunakan oleh ini menurut opini saya ya. Jadi suatu platform atau suatu wadah untuk yang digunakan untuk para penggunanya untuk ya melakukan eksistensi, kayak meng-share apa yang mereka buat, atau bisa juga membuat sesuatu yang ingin mereka, hobi mereka atau iseng-iseng mereka jual. Bukan mereka jual sih, kayak mereka upload kan, nggak tahu ya, pasti banyak yang lihat ya. Mungkin tujuan mereka untuk seperti itu, atau mungkin hanya sebatas iseng untuk melakukannya di platform sosial media tersebut. Nah, dalam sosial media ini tuh ada beberapa karakteristiknya di sini. Karena cukup banyak, jadi saya menyebutkan saja dan akan ada definisinya di sini ya. Makanya saya duduk di sini. Kalau duduk di tengah ntar ini. Yang pertama itu karakteristik itu ada jaringan, informasi, arsip, interaksi, simulasi sosial, user generated content, dan yang terakhir itu ada penyebaran. Ada di sini ya. Dan yang kedua itu ada, selain karakteristik, sosial media juga mempunyai satu tipe, yaitu yang pertama itu ada social networking, blog, microblogging, media charm, social bookmarking, share content media, discussion forum, consumer review, internet based, social shopping, sharing ekonomi, dan anonymous sosial. Nah, dari situ itu merupakan penjabaran dari materi pertemuan 1, 2, 3 tentang sosial media dari saya. Dan kita lanjut ke materi berikutnya, itu adalah landscape sosial media. Landscape sosial media itu bisa dibilang kayak bagian atau part dari sosial media. Kita bisa disebutin lah kayak YouTube, Instagram, Line, BBM, yang dulu-dulu lah pokoknya, yang mungkin ada beberapa yang udah nggak ada, seperti yang baru kemarin BlackBerry memutuskan untuk kayak udah stop, udah tutup, udah nggak beroperasi lagi karena emang penggunanya yang berkurang. Iya, penggunanya berkurang karena banyak platform-platform baru yang muncul ke ranah sosial media, seperti kayak Line yang duluan BlackBerry daripada Line, dan Line itu memberi fitur yang
bisa dibilang fitur yang nyaman buat para penggunanya, seperti kayak ada official account. Di BBM juga ada ya namanya BBM channel, namun nggak semua ya, maksudnya nggak se aduh bentar maaf, nggak senyaman di Line menurut saya, karena di Line itu bisa luas cakupannya, juga ada hashtag, jadi kita bisa misalkan mau nyari apa gitu drama Korea, hashtag drama Korea terbaru, ntar keluar update-update-nya. Terus kayak ada official account yang tadi sudah saya bilang, kayak akun-akun resmi atau enggak akun-akun berita gitu yang biasanya ada di Instagram, kini ada di Line. Jadi orang nggak perlu buat buka-buka Instagram atau, jadi ada semuanya di Line. Maka mungkin itu menurut opini saya kenapa banyak pengguna pindah ke Line dari BBM ke Line, karena di BBM tuh cenderung ya cuman, kalau menurut pandangan saya itu bukan buat lu lihat-lihat berita gitu loh. BBM menurut saya murni cuman buat chattingan atau grup aja gitu, buat orang ngobrol timbal balik, bukan buat begitu. Makanya banyak pengguna yang pindah ke Line karena lebih nyaman. Terus ada WhatsApp tuh sebenarnya tuh udah lama kan, dan juga apa ini perasaan saya aja nggak tahu, mungkin WhatsApp ini tuh dalam kurun 4 tahun belakangan ini kembali, maksudnya tuh kayak dulu kan udah ada sejak dulu kan, namun saya pikir penggunanya nggak sebanyak itu. Kayak teman-teman saya dulu mana ada yang pakai WhatsApp, makanya tuh Line, BBM ya, atau nggak chatan lewat sosial media kan, direct messengernya. Ya udah makin lama kelamaan WhatsApp tuh kayak makin banyak gitu penggunanya. Apa mungkin karena, padahal kalau dipikir-pikir itu sama loh penggunanya kayak BBM, sama-sama bisa teleponan, chatan, bikin grup. Oh iya, mungkin story kali ya, bisa bikin Instastory lewat WhatsApp, bukan Instastory itu Instagram ya. Ya pokoknya bikin story gitu. Nah terus kayak ada yang lainnya, landscape tuh kayak ada Facebook, ya Facebook tau lah udah gede, kayak Facebook, Twitter, YouTube, seperti itu, kayak LinkedIn, Pet, Pinterest juga masuk. Nah di dalam landscape sosial media yang sangat luas itu terdapat bukan satu sih, kayak ada sesuatu yang nggak bisa lepas dari itu, yaitu adalah hoax atau fake news yang bisa tersebar dari platform itu semua. Karena kita kan tahu kan sosial media itu bisa tersebar dengan cepat, dan ditambah lagi ada platform ini kayak YouTube, Instagram. Orang bisa kan iseng nih bikin fake news atau hoax kan, buat ngisengin teman-temannya sendiri kan. Yang namanya sosial media kita nggak tahu, karena itu bisa tersebar luas kan. Jadi misalkan taruh nih bikin fake news, nah, orang-orang kan yang mencangkup atau juga mungkin nggak sengaja ngelihat bahwa fake news itu ada orang-orang yang mungkin yang berpikiran sempit atau tidak mau mencari sumber terlebih dahulu, makin percaya aja. Nah itu bisa menyebabkan konflik yang cukup mengganggu keamanan, bisa meresahkan lah, singkatnya seperti itu. Makanya hoax dan fake news ini sulit dibendung, karena semakin membludaknya pengguna sosial media, dan juga semakin canggihnya platform-platformnya itu dengan update-nya, jadi semakin mudah aksesnya nyari beritanya. Makanya nggak usah kaget orang-orang tua gini bisa, orang tua yang boomer lah ibaratnya lah, bisa ngakses itu kan. Di sana kan juga ada grup kayak grup keluarga gitu, grup bapak-bapak. Coba deh percaya nggak percaya ya, ini menurut pandangan saya itu isinya cuman ya sebar-sebaran berita doang. Kebanyakan juga beritanya berita palsu ya, berita-berita yang nggak ada sumber yang jelas lah, cuman orang-orang yang ngetik yang nggak bertanggung jawab gitu. Nah berikutnya tuh ada nih materi, udah cukup ya dari landscape sosial media dari saya. Berikutnya itu adalah blog dan microblog. Mungkin blog itu ya udah pada tahu lah, mungkin blog itu merupakan singkatan dari web. Blog yang bertujuan untuk
Saya sendiri pernah ya mencoba nulis blog. Jadi ini menurut pandangan saya blog itu tuh kayak ya sebuah sarana atau sebuah tempat untuk kita menyuarakan pendapat atau kita ingin memberi informasi kepada orang melalui ya karya kita menulis tanpa batas karakter dan bisa mencakup ke seluruh dunia. Kita cuma nulis di blogspot itu, lalu kita save atau kita share. Yaudah, mungkin orang-orang akan secara langsung, kalau itu menarik ya, kalau itu menjual, orang-orang akan melihat secara banyak. Dan berikutnya adalah microblog. Microblog itu sama kayak blog, tapi tuh bedanya tuh cuma dibatasin karakternya kayak 200 kata gitu ya, kayak buat curhat aja lah. Dan bedanya microblog sama blog itu tuh, microblog itu tuh kita bisa nyaring cuman kelompok-kelompok tertentu aja yang kita pilih yang bisa ngeliat tulisan kita itu. Jadi bedanya blog dan microblog itu seperti itu. Nah, materi berikutnya itu ada cyberculture, yang merupakan tuh budaya-budaya di pelaku-pelaku sosial media lah, kayak bikin konten-konten gitu. Kayak kontennya itu ke konten dalam sosmed itu merupakan artefak penting. Ini saya kutip ya dari PPT yang ibu buat waktu itu. Konten itu merupakan artefak penting untuk melihat bagaimana realitas sosial cyber. Karena konten merupakan budaya dan konten itu merupakan dasar dari media sosial menurut saya. Ya benar juga, karena kalau nggak ada kontennya sosial media itu apa? Karena sosial media itu konten itu merupakan landasan kuat, merupakan salah satu fondasi dengan maraknya sosial media sekarang. Kalau nggak ada konten ya belum tentu sosial media itu bisa berkembang pesat ya. Karena jadi menurut yang saya simpulkan, konten itu tuh sangat penting lah. Seperti kita contoh ambil di platform YouTube ya, yang mengutamakan benar-benar konten kreator. Konten kreator itu ada di situ semua di YouTube. Mungkin ada juga beberapa kayak konten-konten yang re-uploader, kayak budaya-budaya begitulah. Pokoknya konten itu tuh penting di dalam sosial media ini. Ya konten tuh juga memiliki tujuan, tergantung konten kita tuh apa ya. Konten itu juga memiliki tujuan tuh kayak ya mungkin sesama dia, misalkan saya ambil contoh, saya kan suka drama Korea nih, atau saya suka Korea lah. Saya buat konten nih di YouTube. Waktu itu saya pernah nyoba sekali. Saya buat konten tentang ada aktor atau artis Korea namanya Lee Kwang Soo. Dia kan main 3 Meals Day, jadi guest, dia kan jadi tamu kan di situ. Saya iseng loh, saya bikin sesuatu tentang dia. Pokoknya saya rekam aktivitasnya kayak gitu, lalu saya taruh di YouTube. Saya itu cuma buat kebutuhan saya sendiri doang ya. Saya pengen iseng aja itu. Nggak tahu kenapa dalam waktu seminggu saya kaget lihat tadi subscriber saya 3, nggak tahu tiba-tiba jadi 25. Ini kenapa nih? Terus pas saya cek, buset, viewsnya tiba-tiba udah 2000. Saya tuh upload 3 video waktu itu, viewsnya tuh sampai 2000, 1000 pokoknya. Makanya tuh saya kaget. Nah, kenapa? Karena konten itu tuh kalau buat bertujuan untuk orang yang sama-sama sepaham atau nggak sehobi buat kita. Jadi saling feedback gitu. Kita ngasih sesuatu dan orang itu menikmati yang kita buat itu loh. Itu namanya konten. Nah, seperti itu. Dan berikutnya itu adalah pop culture in social media, materi pembahasan berikutnya. Pop culture itu ya seperti ya budaya-budaya yang yang udah nggak asing lah, kayak meme. Nah, itu meme itu paling banyak yang ada di sini. Nah, penjelasannya sama contoh-contohnya. Terus ada selfie, killfie, fan culture. Fan culture tuh ya kayak budaya-budaya fanboy. Kita ambil contoh K-pop ya. Ya kayak fan itu, fan yang maksudnya kayak mendedikasikan hidupnya buat para artis yang mereka idolakan gitu loh, kayak bikin foto atau bikin suatu konten tulisan atau semacamnya. Terus ada demokrasi digital, ada pub. Nah, ini pub nih mungkin belum udah lama sih sebenarnya sih, namun pub ini ya tau lah, pub tuh kayak minta foto gitu.
pap dong, lu lagi di mana, ntar difotoin gitu. Terus ada, ini tuh namanya TikTok. Nah, yang lagi membanjiri semua explore Instagram saya itu TikTok. Ya, itulah makanya sosial media itu bisa menyebar dengan cepat. Contohnya ini TikTok ini bener-bener saya nggak tahu tuh dulu, padahal tuh seingat saya tuh dia TikTok itu pernah muncul barengan sama Musical.ly deh seingat saya. Terus sempat hilang gitu, nggak tahu kenapa. Kayaknya dari para influencer atau artis pada mainin lagi, jadi TikTok itu pada kembali naik ke permukaan lagi seperti itu. Terus pembahasan berikutnya, sekian tadi dari kultur cyber, apa tadi, cyber kultur. Berikutnya adalah social media power. Ya, namanya power tuh berarti kan power, kekuatan. Semakin kuat suatu tempat, ya maka semakin didengar atau mereka akan menang gitu sambil berkuasa. Nah, ambil contoh itu yang Arab Spring ya, yang di Tunisia, yang kasus yang awal-awal di Tunisia itu kan awal-awal kan bahkan ya maksudnya kurang didengar lah sama orang-orang. Berkat adanya sosial media ini kayak dari Facebook, Twitter, atau Instagram, YouTube yang tadi saya jelaskan, kesebarlah kampanye-kampanye, bukan iya kayak kampanye-kampanye itu, kasus-kasus itu. Maka semakin banyak orang respect dan semakin banyak orang ikut berpartisipasi dalam Arab Spring itu. Bahkan tuh di Mesir itu sampai diblokir di Google, YouTube, sosial media itu diblokir di Mesir karena menurut mereka itu berbahaya dan bisa mengganggu keamanan lah, seperti itu. Dan di negara kita juga bisa ambil contoh tuh, kalau nggak salah itu namanya koin untuk Prita, ntar ada di sini, yang kalau nggak salah ibu Pritanya itu tuh dituduh sama suatu rumah sakit mencemarkan nama baik dan didenda tuh sekitar 200 juta. Bingung kan, maka muncullah ada orang yang simpati sama dia, terus ditaruhlah di sosial media, di Twitter. Nah, nama sosial media itu bisa berkembang pesat dan menyebarkan informasi dengan cepat. Jadi tren lah, jadi ya maksudnya jadi menyebar luas. Muncullah hashtag koin untuk Prita. Jadi ngumpulin uang untuk ibu Prita ini, yang orang-orang yang merasa empati, merasa simpati kepada ibu Prita ini. Dan kalau nggak salah tuh sampai 800 jutaan gitu kekumpulnya. Ya berkat apa? Berkat sosial media power ini. Berkat ya cuman hashtag koin untuk Prita, orang bisa banyak baca sampai jadi trending. Ya menurutnya emang gila sih sosial media power ini. Dan pembahasan setelah sosial media power tuh ada commenting culture. Ya tau lah, budaya komen yang semakin perkembangan zaman semakin aneh menurut saya. Karena kalau dulu kan komen aja gitu. Nah, yang bikin anehnya ini semenjak ada fitur top komen di Instagram. Kalau di YouTube mah nggak usah heran ya. Nah, di Instagram ini tuh semenjak ada fitur top komen ini, jadi aneh menurut saya. Bener-bener orang komen tuh kayak nggak jelas gitu loh. Misalkan saya ambil contoh ya, supaya orang kayak pingin banget jadi top komen. Saya pernah lihat tuh baca, kalau gue jadi top komen, gue bakal ganti bahasa HP gue jadi bahasa Gabon. Kan nggak jelas gitu. Top komen, tapi fungsinya apa gitu? Saya masih nggak tahu. Terus ada juga komen-komen yang kayak buat nyari sensasi lah, kayak, atau juga komen-komen ujaran kebencian. Seperti itu budaya-budaya komen di negara kita, bahkan di negara lain juga sama. Ya komen-komen yang nggak penting menurut saya banyak. Tapi dibalik yang nggak penting ada juga komen-komen positif yang seperti komentar budaya komen yang membangun, seperti itu. Nah, singkat dari budaya commenting atau commenting culture, kita adalah pindah ke ranah pembahasan LinkedIn. LinkedIn ini tuh kayak sebuah jejaring sosial yang bertujuan untuk mencari koneksi kerja gitu, tau nggak? Kayak
untuk mencari apa ya, relasi-relasi gitu deh, kelompok-kelompok suatu kerja. Saya kan pernah nyoba kemarin tuh yang ibu perintah buat bikin link itu. Saya penasaran kan, karena saya juga cenderung, saya dengar itu udah lama tapi saya nggak pernah nyoba. Akhirnya saya kemarin nyoba dan iya benar, itu buat orang-orang yang ingin mencari relasi pekerjaan freelance freelance gitu lah. Kayak ntar ada hashtagnya, ntar kita follow misalkan hashtag lagi nyari hashtag cari pekerjaan, ntar muncul semua tuh keluar lowongan-lowongan pekerjaan. Nah itu tuh bisa dapat membantu orang-orang yang berbakat tapi belum rezekinya mempunyai pekerjaan. Nah itu aplikasi LinkedIn ini sangat membantu. Saya tertarik, namun saya untuk saat ini masih belum fokus untuk belum fokus untuk mencari sesuatu pekerjaan di LinkedIn itulah. Saya akan mencobanya nanti. Nah, pembahasan berikutnya adalah e-bullying dan e-victimization. Nah, ini jadi concern, kok salah satu concern terbesar di dalam sosial media, yaitu e-bullying, atau kita membuli orang secara melalui sosial media. Saya ambil contoh baru-baru belum lama, sekitar 1 sampai 2 tahun lalu. Ada girl band Korea yang bernama Sulli. Girl band FX dia kalau mau tahu. Dia tuh memutuskan untuk bunuh diri ya karena apa? Karena udah nggak kuat dibully sama Kanets. Kanets tuh kayak netizen di Indo, tapi di Korea namanya Kanets. Dia tuh udah nggak kuat, bener-bener jahat banget mulutnya, dibully abis-abisan. Cuman perkaranya nggak begitu penting lah, emang kayak nggak bisa gitu hidup tanpa ngebully gitu sehari. Nah, victimization itulah Sulinya akhirnya almarhum Suli itu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena udah nggak kuat lah dengan tekanan itu. Akhirnya almarhum Suli memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Banyak contoh-contohnya yang bullying dan victimization ini. Makanya susah juga mau ngelarangnya, karena bisa dibilang tuh pelakunya itu adalah orang-orang, menurut opini saya nih ya, pelakunya itu ada dua. Kalau nggak bocah, anak-anak yang SMP yang belum tahu apa-apa. Terus yang kedua ini adalah orang yang merupakan berseberangan dengan mereka ini loh, dengan para korban-korban ini, kayak berbeda pendapat. Lalu karena saking berbeda pendapat muncullah rasa dengki, rasa benci. Ya lalu mereka lah bully orang yang mereka benci seperti itu. Dan victimization itu korbannya, orang yang dibulinya itu kan bisa berimpact yang cukup besar gitu, ganggu mental, kesehatan, dan bahkan contoh tadi ada yang sampai bunuh diri. Nah, berikutnya itu adalah, nah yang terakhir ini adalah saya akan membahas tentang sosial media trend. Saya di sini ingin nggak akan menjelaskan panjang lebar tentang sosial media trend. Jadi saya menangkap satu hal tuh, bahwa setiap sosial media itu punya trennya masing-masing. Saya ambil contoh dulu dari Facebook ya. Menurut saya tuh tahun keemasan Facebook, bener-bener semua orang main Facebook itu tuh sekitar tahun 2010 sampai 2016 kalau menurut saya, karena saya juga pemain Facebook yang cukup lama ya, sekitar tahun-tahun segitu, karena bisa kelihatan dari para penggunanya itu makin lama tuh makin berkurang karena pindah ke suatu yang bisa dibilang lebih trendy lah, yang lebih kreatif, yang akan saya bahas berikutnya. Karena Facebook tuh menurut saya cuman buat bikin status, lihat foto, sama sih sebenarnya, tapi para pengguna itu pindah ke platform lain gitu ya, menurut mereka mungkin lebih update, lebih trendy mungkin. Dan juga bisa dilihat dari para influencer sekarang kan juga nggak ada kan yang main Facebook kan, jarang lah ada, namun jarang. Mereka tuh pindah tuh ke Instagram. Nah ini menurut saya kebalikannya. Tahun 2010 sampai tahun 2014 Instagram tuh apa sih?
Jujur saya baru tahu Instagram itu 2016. Saya kira tuh Instagram tuh awalnya tuh aplikasi edit foto. Saking nggak taunya saya tuh Instagram itu apa. Nah, Instagram ini tuh kreatif. Jadi itu mereka tuh bikin fitur-fitur baru kayak yang bikin orang tertarik kayak Insta Story, ya kayak bikin apa lagi ya? Pokoknya tuh ada tuh fitur-fitur menariknya tuh yang lupa. Ini live Instagram seperti itu. Jadi memudahkan orang-orang buat eksistensinya gitu loh. Jujur saya juga orang yang lebih prefer milih Instagram daripada aplikasi yang lainnya. Kalau diperhatiin tuh Instagram tuh naiknya tuh setelah Facebook turun kalau menurut saya. Facebook kan mulai hilang tuh, bukan mulai hilang sih, mulai pengguna yang terutama yang anak-anak muda ya. Kalau orang tua masih kebalik, menurut saya orang tua tuh lebih banyak di Facebook daripada di Instagram. Pokoknya tuh mulai menurun tuh 2015 karena ya fitur-fitur baru tadi yang sudah saya sebutin. Nah, berikut itu adalah YouTube. Nah, inilah YouTube itu pokoknya semakin berkembang zaman tuh semakin berbeda dan menurut saya semakin aneh. Pokoknya setiap perkembangan zaman itu di sosial media yang saya lihat tuh semakin aneh pokoknya lah. Dari commenting culture sekarang YouTube menurut saya makin banyak konten-konten dari uploader di konten-konten gak penting gitu. Kayak ada saya pernah lihat mukulin bayangan selama 1 jam, kan apa gitu, makin kesini makin gak jelas gitu, ketawa 3 menit, yang mau nonton siapa, dan pas saya lihat viewsnya 300.000 loh viewsnya. Makanya makanya semakin mudah gitu orang mengakses. Dulu kan kayak ada peraturannya ketat kan, kayak 17 tahun yang kalau sekarang mah anak-anak kecil juga gampang gitu keamanannya. Ya, tinggal bikin umur fake aja juga masuk akun Google. Terus kayak ada itu ya YouTube yang gitulah, yang cenderung nyari sensasi demi AdSense, demi uang gitu, demi ketenaran semata. Dan setelah membahas tentang tren sosial media yang makin kesini makin banyak penggunanya, ada juga yang mundur seperti Facebook. Tapi BTW itu Facebook tuh bekerja sama Instagram. ID Instagram saya, akun Instagram saya ya dari Facebook. Dan setelah membahas tadi tuh, kita pembahasan terakhir yaitu social gaming. Social gaming itu kita bermain game, tapi tuh kita tuh kayak bermain sama teman-teman kita atau sama orang-orang yang gak kita kenal sebagai enemy atau sebagai teman kita yang ngebantu kita dalam game secara online. Kita ambil contoh sosial game itu Facebook. Dari Facebook tuh banyak banget. Salah satu menurut yang saya tangkap ya, menurut salah satu Facebook naik waktu itu juga karena sosial gamesnya. Karena itu banyak banget kayak ada 8 balpul. Saya tuh inget perjuangan semut itu yang membuat saya benar-benar kecanduan. Yang saya getol-getol main Facebook pulang ujian nasional waktu SD. Saya inget banget guru saya bilang nggak boleh ada yang online Facebook. Saya nggak peduli, saya tetap online Facebook. Saking semangatnya main sosial game yang perjuangan semut itu. Dan juga ada beberapa impactnya tentu, kayak ada dampak positifnya seperti kita jadi dapat relasi baru, kita punya banyak kenalan baru. Nah, dan dampak negatif itu kita jadi boros, kita jadi lupa waktu dan lain-lain. Jadi saran saya untuk social gaming itu segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Alangkah baiknya kita itu cukup tahu waktu untuk memainkannya. Itu alasan saya juga berhenti untuk bermain social gaming di Facebook, karena menurut saya itu wasting time dan gak bagus juga impact buat saya. Itu menurut saya ya, sekali lagi itu opini saya, mohon maaf ya. Dari beberapa 14 sampai 15 materi yang tadi sudah saya sampaikan, saya mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya, November Renaro Bowo. Maaf banget bila banyak kekurangannya, mohon dimengerti. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Cenita yang telah memberi materi semua ini, membuat saya lebih tahu lagi tentang sosial media, kultur tadi, commenting kultur Arab Spring itu terutama itu saya juga baru tahu setelah membaca materi yang diberikan tadi atau kemarin. Pokoknya saya terima kasih kepada Bu Cenita.
Dan saya Noventio Renare Rebowo dari kelas 4A3 Kajian Media Sosial mengucapkan undur diri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.